bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember mendatang. Kota Wamena bakal diramaikan dengan pesta rohani sebagai tanda dimulainya Kongres Gereja-Gereja Baptis Setanah Papua ke-19 tahun 2022. Bertempat di Gereja Baptis Bahtera Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bukan kebetulan, pemilihan waktu pelaksanaan kongres ini sengaja dilakukan tepat pada saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia di seluruh dunia, di mana Baptis memandang Papua masih bergumul dengan berbagai persoalan kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang juga harus disuarakan melalui mimbar-mimbar gereja. Tak hanya pesta rohani, selama pelaksanaan kongres yang akan berlangsung mulai 10 sampai 15 Desember 2022 ini akan diisi untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program kerja hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun dari Badan Pengurus Pusat Baptis atau Kepresidenan Baptis West Papua periode 2018-2022. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Pendeta Dr. Sokrates S. Yoman sendiri setidaknya telah memimpin organisasi gereja ini selama 4 periode atau 20 tahun. Pada puncak kongres, seluruh badan pelayanan pusat dari 9 departemen akan diberhentikan dan dipilih lagi pengurus baru untuk masa kerja periode 2022-2026 oleh peserta kongres dari 327 jemaat, 2 gereja otonom, dan 27 wilayah baptis. Dari tulisan ini, Pendeta Yoman berbicara tentang pekerjaan yang dilakukannya untuk menjalankan mandat Kongres Baptis. Apa saja yang diklaimnya sebagai keberhasilan, tantangan-tantangan yang dihadapi, hingga ancaman-ancaman yang diterimanya, serta harapan-harapan. Berikut wawancara Jubi TV bersama Pendeta Dr. Sokrates Sofian Yoman di kediamannya di Itawaku Purom, Kota Jayapura awal Desember 2022. Kongres akan dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 15 Desember 2022 di Wamena. Itu memang agenda yang sudah biasa dilaksanakan 5 tahunan. Jadi dalam kongres itu akan mengevaluasi sudah kita lakukan 5 tahunan yang kami lalui. Tapi intinya itu pesta rohani, kumpulan seluruh anggota warga Baptis Papua yang terdiri dari 327 jemaat, 2 gereja otonom dan 27 wilayah baptis. Kami ada punya 5 kebijakan. 5 kebijakan itu dilandasi dengan moto kita meminum dari sumur kita sendiri, dan itu kita mandiri di dalam teologi, daya dan dana. Dan itu dijabarkan dalam 5 kebijakan. 5 kebijakan itu penginjilan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat baptis, dan juga perjuangan keadilan, perdamaian, juga perjuangan penentuan nasib sendiri. Jadi di dalam 5 kebijakan ini yang kami akan evaluasi, melihat apa yang kami sudah lakukan, karena saya dengan teman-teman kami 9 orang dalam kepresidenan atau badan pelayanan pusat ini, dan beberapa departemen dipercayakan untuk kawal keputusan tertinggi di dalam warga Baptis West Papua ini, itu ada dalam kongres. Jadi kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan itu kepada kami, dan kami evaluasi apa yang kami sudah sukses dalam 5 kebijakan itu, dan juga apa yang kami belum laksanakan, dan penyebab tidak terlaksana itu apa. Saya ada punya kebanggaan khusus di mana dalam 5 tahunan itu kami sukses dalam hal kemandirian secara
teologi, daya dan dana. Jadi kami ada tingkatkan, walaupun dalam keterbatasan kami, tapi kami juga tingkatkan sumber daya manusia yang setidaknya ada yang akan dan sedang pimpin di gereja-gereja, gereja yang mereka menjadi gembala, mereka jadi ketua wilayah, dan kami dalam kepimpinan saya ada nampaklah, ada tadinya ada orang-orang tua saja yang dari kampung, punya pendidikan yang terbatas, dan mereka dipanggil Tuhan, mereka melayani dengan sepenuh waktu, hidup mereka kasih untuk Tuhan, untuk umat. Dan dari keterbatasan seperti itu, dalam kepimpinan saya dan teman-teman, kami sudah Tuhan berkati kami dan siapkan beberapa orang yang sekarang mereka pimpin. Dan saya bangga itu. Lalu hal lain yang paling membanggakan saya itu Jemaat Baptis sudah mandiri sama sekali. Ya, sesuai dengan prinsip Baptis ya. Prinsip Baptis itu otonom, mandiri dan independen, dan tidak pernah tergantung kepada, dan ada keterpisahan antara gereja dan negara. Dan itu yang kami, warisan itu yang kami pelihara. Itu yang kami akan pertanggungjawabkan. Yang dipercayakan itu kami jaga begitu. Dan itu tergantung jemaat, mereka menilai besok tanggal 9, sebenarnya pembukaan tanggal 10 hari H Internasional, 10 sampai 14 Desember begitu. Terima kasih. Memang itu kan jemaat akan menilai, tapi menurut saya dan teman-teman di Kepresidenan atau Badan Pelayanan Pusat ini, yang tadi saya sudah bilang, ada sumber daya manusia yang kami ada siapkan yang mereka punya, maksudnya ada kemampuan, ada kualitas dalam iman dan pengetahuan. Itu yang kami lihat. Itu hal pertama. Yang kedua itu kami lihat dalam kemandirian ekonomi. Itu sangat luar biasa. Jemaat Baptis dalam mandiri. Tadinya kami di dalam Kepresidenan Badan Pelayanan Pusat di sini itu memang dana sangat terbatas. Waktu saya periode pertama, waktu saya jadi sekretaris umum dari 1998 sampai 2002 itu, sampai saya memimpin sudah 3 periode berturut-turut sebelum periode keempat yang sedang saya akhiri ini, itu memang kami mempunyai kendala keuangan, keterbatasan luar biasa. Tetapi memasuki tahun 2000, saya masih ingat 2028, itu terlihat 2018 itu terlihat bagaimana ada kemandirian jemaat yang luar biasa. Dari situ ada dana yang terkumpul untuk kepresidenan di sini 600 juta. Dari 600 juta itu dari 2019 itu 1 miliar 20 juta. Dan itu dia meningkat terus. Dan itu yang saya berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada orang-orang kudus yang terhimpun di dalam persekutuan gereja-gereja Baptis Papua yang 327 jemaat, 2 gereja otonom, 27 jemaat yang selalu solid. Dan saya selalu melihat mereka bekerja dengan hati dan tidak pernah mengeluh. Dalam kemandirian itu mereka sukses. Jadi karena itu saya dorong mereka supaya dalam kemandirian itu supaya lebih solid, lebih kuat ke depan. Saya sampaikan jaga tanah. Saya sudah kasih tahu mereka kalau sesuatu akan berhasil di tanah, jadi tidak boleh serahkan atau jual tanah, karena kita bisa hidup tanpa uang tapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Dan segala sesuatu akan datang dari itu. Karena itu dalam kalangan warga Baptis soal tanah itu tidak bisa diremehkan begitu. Itu yang secara ekonomi yang kami sukses. Dan yang paling banggakan saya juga itu adalah perjuangan keadilan, perjuangan penentuan nasib sendiri. Warga Baptis mereka bilang, ya kami sudah percayakan Bapak untuk pegang suara kami. Jadi sekarang Bapak berjuang itu. Penentuan nasib sendiri, orang bilang Papua merdeka itu. Dia bilang,
Oh begitu, saya bilang, oh siap. Karena itu keputusan Kongres. Keputusan Kongres. Kongres 2017 itu memutuskan salah satunya adalah perjuangan keadilan, perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Itu keputusan Kongres. Sehingga jangan heran kalau saya berbicara di mana-mana, itu suara mereka, bukan suara saya. Dan itu suara umat Tuhan di tanah Papua, yang suara penduduk orang asli Papua. Itu mereka mau menentukan nasib sendiri, dan itu tidak rahasia lagi. Dan gereja harus berbicara. Dan saya diberikan mandat oleh Kongres, dan saya sampaikan kalau saya selalu, dan itu terbukti dengan mereka membiayai penerbitan buku-buku. Itu jemaat baptis secara totaliter. Mereka bilang, Bapak terbitkan buku. Buku seperti Tebing Terjal Perdamaian di Tanah Papua. Buku Melawan Rasisme dan Stigma di Tanah Papua. Dan juga buku yang terus Jejak Kekerasan dan Militerisme di Tanah Papua. Lalu buku yang terus Kami Bukan Bangsa Teroris. Terus buku terbaru akan terbit ini, Kuasa Kata-Kata Mengubah Dunia. Itu warga baptis biaya. Kalau Bapak biaya itu, tujuan yang mereka lihat adalah tujuan karena soal situasi di Papua, soal kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM atau kerusakan hutan atau bagaimana kelumpuhan ekonomi yang dialami umat Tuhan, kepalsuan sejarah dan macam-macam ini, mereka bilang, ya Bapak tulis dan kami dukung. Jadi tujuannya kami mendidik teman-teman generasi muda Indonesia, juga generasi muda Papua, supaya mereka harus tahu sejarah status politik Papua ke dalam Indonesia harus melalui buku itu. Ya, ini saya lihat warga baptis sukses dalam hal itu, dan mereka sudah buku-buku itu sudah dibagi di mana-mana, dibagi gratis di Jawa, di berbagai perguruan tinggi. Jadi ya saya bilang, karena itu tugas yang mereka berikan, mandat yang mereka berikan, sehingga mereka mau punya satu masa depan yang baik, harapan yang baik, yang ada mereka hidup dengan anak-anak cucu mereka ini hidup yang layak di atas tanah mereka. Jadi saya lihat itu ada perjuangan itu sukses, saya lihat itu. Itu saja, kalau warga baptis tidak pernah mengganggu. Mereka dukung dan mereka mau tanah mereka aman, masa depan mereka aman. Jadi yang mengganggu saya tidak ada. Yang ganggu kan negara saja. Negara yang ganggu itu sering aparat datang di sini, mereka siang datang parkir mobil di depan kantor di situ. Saya lihat, silakan saja. Kami tidak terlalu takut begitu, karena ini negeri dan tanah kami. Dan kami tidak perlu takut kepada siapapun, karena ini tanah kami. Ini tanah leluhur kami, tidak perlu penjarakan diri dalam ketakutan. Kita tidak perlu takut pada orang-orang yang pemikiran jahat, hati jahat itu tidak perlu. Kita segan hormati kalau orang itu punya bermartabat dan menghargai martabat kemanusiaan. Dan itu kedamaian itu yang kami akan respect, hormat dia, karena itu kami segani orang itu. Tapi orang-orang yang punya rencana jahat tidak perlu ditakuti. Itu orang terlalu rendah, martabatnya rendah. Dia sudah kehilangan sebagian kemanusiaannya. Kalau mengganggu orang lain, itu sama dengan manusia yang telah kehilangan sebagian kemanusiaannya. Dia sama dengan sebagiannya binatang, sebagiannya manusia. Dan kita perlu sadarkan mereka, supaya mereka menjadi manusia yang utuh. Jadi tidak usah ganggu orang lah. Dan apalagi Bapak sudah sekolah, saya sudah punya pendidikan yang baik. Jadi tantangan yang paling berat secara internal itu bagaimana saya sebagai salah satu pemimpin gereja yang punya pendidikan yang memadai mengubah paradigma cara pandang gereja Tuhan di tanah Papua yang melihat persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, kekerasan negara, rasisme,
dan kolonialisme dan kapitalisme dan juga proses politik yang selama ini. Karena kita sudah dikooptasi oleh negara bahwa pemerintah itu hamba Allah, atau mereka dalam Alkitab hamba, tapi mereka bilang wakil Allah. Sehingga para pemimpin gereja sebagian, bukan semua tapi sebagian, para pendeta dan gembala sudah terjebak ke dalam pandangan teologi ini. Jadi ada tiga teologi yang kita anut: teologi negara, teologi gereja negara, dan teologi profetis. Dalam pandangan ini, posisi saya itu ada di teologi profetis. Bagaimana kita mengubah cara pandang ini? Ada terjadi seperti ini, kita percaya ada kepalsuan. Kita diajarkan, kita seperti ini memelihara kepalsuan, atau kita sudah dilumpuhkan. Dalam kelumpuhan kita itu, kita hanya menerima saja cara pandang negara, cara pandang pemerintah. Jadi kita ikut sama-sama ikut. Kalau negara sudah memberikan stigma, label, ya, seperti separatis, makar, OPM, KKB, atau teroris. Jadi kami gereja, beberapa pemimpin gereja, pendeta, gembala ikut-ikut OPM kan masyarakat, teroris kan, KKB kan masyarakat. Ini masalah bagi kami. Gereja seharusnya dia berdiri berpihak kepada umat Tuhan yang tertindas. Itu tugas gereja sesungguhnya. Jadi tantangan yang Bapak alami selama kepemimpinan sudah hampir 4 periode ini, sekarang sudah memasuki mengakhiri jabatan saya ini. Tantangan saya itu. Ya, saya tulis buku hampir 28 buku. 23 tahun saya menulis buku tentang sejarah pepera, sejarah perjanjian Yok, dan persoalan-persoalan kemanusiaan. 23 tahun. Itu 28 buku yang saya tulis. Dan juga artikel-artikel yang saya tulis. Itu tantangan tersendiri. Ya kadang orang bilang Pak Yoman itu terlalu keras sekali melawan negara. Orang bilang begitu. Itu sudah banyak. Itu tantangan yang saya alami, saya bilang, tapi Anda akan tahu pada saatnya. Dan saya tahu apa yang saya buat secara konsisten dan secara terus-menerus supaya orang mengerti, paham. Nah, karena generasi muda sekarang sebagian sudah mengerti tantangan itu. Jadi mengubah paradigma cara pandang gereja Tuhan terhadap persoalan kemanusiaan. Kalau harus lihat, gereja harus melihat secara utuh manusia itu. Yang seperti kita selalu lihat di mimbar-mimbar gereja. Ya, pemerintah rajin didoakan oleh pemimpin gereja, pendeta gembala di mimbar-mimbar. Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di pedesaan, ya, desa terkecil atau pemerintah terkecil. Tapi mereka waktu yang sama mengabaikan manusia yang lain, domba yang lain, yang memperjuangkan hak penentuan dan hak mereka di atas tanah mereka, hak politik yang disebut TPNPB, KNPB, UMWP, dan itu yang diabaikan. Ini gereja sangat keliru di sini, salah. Sementara Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk umat manusia. Ini yang masalah. Ini kan begitu. Jadi kalau mereka rasa takut sekali untuk berbicara, untuk berdoa bahwa mereka di mimbar, bahwa perjuangan itu ya hak politik umat Tuhan. Jadi Tuhan tidak melarang Papua Merdeka, Alkitab tidak melarang Papua Merdeka, gereja tidak melarang Papua Merdeka, orang Kristen tidak melarang Papua Merdeka, orang terdidik tidak melarang Papua Merdeka. Yang dilarang Tuhan, dilarang Alkitab, dilarang gereja, dilarang orang terdidik, dan itu jangan membunuh, jangan mencuri. Jadi ini gereja seperti apa? Itu tantangan tersendiri yang kami. Itu satu. Yang kedua, tantangan yang kami hadapi adalah ada penduduk orang asli Papua yang dibina, dididik oleh penguasa ini untuk melawan kita. Sejarah palsu dimasukkan, ideologi palsu dimasukkan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi lawan sendiri, dia punya bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Ini tantangan tersendiri yang saya alami dalam kepemimpinan saya, tapi kita kelola dengan baik. Karena proses kebenaran itu pelan tapi pasti dia menang. Itu kita tahu.
Jadi kalau kebohongan itu dia lari cepat-cepat, tapi kalau yang benar itu dia pelan tapi pasti menang juga. Jadi kalau pemimpin yang sukses itu kan biasanya bukan pengikutnya banyak, bukan. Pemimpin yang sukses itu pemimpin yang mempersiapkan pemimpin yang lain supaya meneruskan tongkat kepemimpinan yang lain. Itu. Jadi kalau besok itu jemaah datang, mereka memilih pengurus yang Tuhan siapkan melalui kepemimpinan di bawah kepemimpinan saya ini, itu saya bersyukur dan mereka bisa menjaga keputusan-keputusan kongres. Itu kalau dalam gereja kami, tugas pemimpin itu diberikan tugas itu jaga suara keputusan kongres, laksanakan keputusan kongres, jaga orang manusia baptis, jaga pertumbuhan iman rohani, dan jaga tanah mereka, jaga sejarah mereka, jaga prinsip baptis, dan jaga otoritas Alkitab. Itu tugas-tugas kami dan aset-aset. Jadi itu harapan saya ke depan supaya yang seperti kepemimpinan saya seperti itu ya generasi penerus dan mereka sudah pasti karena realitas kehidupan umat Tuhan di tanah Papua ini kan ada mutilasi umat Tuhan, ya, ada kriminalisasi para pejabat, politisasi para pejabat, seperti Lukas NMB dikriminalisasi, ada 4 orang dimutilasi di Mimika, ada masyarakat yang disiksa, dan ini persoalan-persoalan, ada pejabat yang seperti ditangkap seperti Eltinus Omaleng, Riki Ampagawa, dan semua, ya. Lalu banyak hal. Lalu kita lihat dalam realitas ini kan ada pengungsi yang sampai 60.000 lebih yang masih ada belum pulang ke Kampung Denduga atau kembali ke beberapa daerah di Maibra, tidak kembali di Pegunungan Bintang, di Intan Jaya. Ini kan pengungsi masih ada. Dalam situasi kondisi seperti ini ya, lebih baik ya kita buat pembukaan ini pada tanggal 10 Desember bertepatan Hari HAM Internasional supaya kita bisa suarakan di situ. Itu pilihan kami. Semoga ini menjadi berguna dan suara kami akan didengar oleh saudara-saudara kami yang peduli dengan kita. Kita ini gereja ini, pemimpin gereja, pendeta gembala ini seperti memelihara kepalsuan. Ya. Macam kami ini sudah dilumpuhkan begitu. Kita berada dalam penjara ketakutan. Sejak kapan para pendeta gembala berdoa Papua merdeka di mimbar, di gereja? Wah, kalau berdoa untuk pemerintah itu rajinnya. Pemerintah kami, presiden dari pusat sampai di pedesaan sana. Tapi dari waktu ke waktu tidak pernah berdoa untuk perjuangan Papua merdeka. Kan sedang Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, kepada pemimpin hari ini, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan kepada Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku, gembala. Ini domba-domba di dalam gereja baptis, saya tidak tahu di gereja yang lain. Di dalam gereja baptis itu ada 2 kelompok manusia baptis yang ada. Yang satu itu pendukung NKRI harga mati. Yang satu itu pejuang Papua merdeka harga mati. Terus mereka sama-sama datang di gereja untuk bersekutu, bersaksi, beribadah dan melayani. Lalu sama-sama memberi persembahan dan perpuluhan. Atau memberi kotak apa, di situ ada kotak penginjilan kah, kotak koinonia kah, kotak apa, kotak pembangunan. Sama-sama taruh. Lalu bendahara hitung itu dia biasa pilih-pilihkan kah tidak? Oh, uang ini orang pendukung Papua merdeka jadi buang dulu. Atau yang ini yang pro NKRI jadi saya hitung. Lalu kasih pendeta pada satu honor itu, pendeta minta maaf, uang yang ini tidak boleh. Ini kan dari Papua merdeka yang tidak pernah Bapak berdoa, jadi tidak usah. Yang biasa bagian ini orang NKRI harga mati, jadi Bapak terima. Ini kan masalah juga hari ini.
ini kita harus koreksi ini. Ini ada masalah, persoalan di gembala, pendeta, atau persoalan teologi atau apa? Atau kami sudah dikooptasi, sudah ditaklukkan, sudah dipenjarakan oleh pemikiran ideologi negara, kah? Kekeliruan ini besar. Sekarang saya minta supaya para pemimpin gereja berdoa untuk dua-dua. Tuhan Allah memberkati pemerintah kami dari pusat pemerintah sampai daerah. Pemerintah memberkati perjuang Papua merdeka. Itu baru gereja Tuhan. Itu baru namanya gembala, gembalakan umatku itu. Jadi warga Baptis akan datang di rumah mereka, di tanah leluhur mereka. Mereka akan berkumpul seperti dulu di tanah ini, seperti surga kecil yang jatuh di bumi. Ya, jadi mereka akan jaga tanah ini dan Kongres pasti datang. Kalau kita lihat ada kekacauan, kan kita tahu, kita bisa deteksi siapa dia. Tapi intinya sama katakan, Papua ini rumah kami. Papua ini mama kami. Ini tanah leluhur kami. Ini perahu kami. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang, dalam keadaan kacau, kami tetap ada di sini. Sehingga umat Tuhan warga Baptis sebagai bagian dari penduduk orang asli Papua bertanggung jawab jaga mama mereka, tanah.